Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan kembali, nama saya Maulana Muhammad Faikal Haris. Saya berasal dari Universitas Diponegoro pada program studi Teknologi Rekayasa Otomasi pada Fakultas Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro, Fakultas Kalkulasi. Nah, hari ini saya akan membahas kendali temperatur menggunakan TK4S, T4EN sebagai pengendali suhu dan yang efisien dan akurat. Oke, oke. Jadi tes ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses pengendalian suhu yang fungsionalis dan perangkat serta memanfaatkan bagi uh, untuk belajar untuk nantinya industri dan pendidikan. Nanti saya juga akan saya sudah melakukan pengujian secara langsung. Nanti saya akan memperlihatkannya dan akan menjelaskan sedikit terlebih begitu. Oke, kita memahami respon sistem dalam kendali temperatur. Nah, di sini tuh oke, jadi respon sistem itu mengacu pada eh, temperatur itu mengacu pada sistem yang bereaksi terhadap perubahan suhu, di mana kita bisa mendapatkan data aktualnya itu berapa berdasarkan sensor yang mendeteksi perubahan suhu. Nah, dalam sistem ini kita memahami bagaimana sinyal input mempengaruhi output sehingga menjaga kestabilan dan kenyamanan berbagai aplikasi industri. Jadi nantinya kita pengen saat dia mendapatkan input, saat kita mendapatkan output, dia itu bisa mengatur agar mesinnya itu menyesuaikan inputnya agar dia itu menjaga kestabilan dan kenyamanan pada aplikasi industri lah kalau dilakukan. Nah, sistemnya itu bisa open loop yang mana tidak memiliki umpan balik, artinya pengaturan suhu itu tanpa memperhitungkan hasil aktual. Meskipun sederhananya lebih murah, tapi sistem ini memiliki keterbatasan dalam akurasi dan efisien untuk menjaga suhu yang diinginkan. Jadi kalau misalnya open loop, itu biasanya dia langsung jalan, sekali jalan aja. Dia nggak bakal kayak ngedeteksi ini tuh udah bener apa enggak. Tapi itu tuh malah keterbatasannya. Mungkin bisa ya lebih sederhana dan lebih murah. Dia cuma ada input, dia bakal hasilin output sekian. Tapi untuk menjaga akurasinya itu agak sulit. Itulah kekurangannya. Soalnya ya kita nggak bisa monitoring hasilnya, terus kita pengen hasilnya kita ubah biar sesuai gitu. Kita nggak bisa gitu kalau open loop. Nah, berbeda dengan open loop ada juga namanya sistem closed loop, di mana dia punya umpan balik atau kita bisa menyebutnya feedback. Nah, itu tuh bisa mengatur suhu. Nah, prinsipnya ini tuh melibatkan sensor yang memantau suhu dan mengirim informasi ke controller. Dengan gitu sistemnya tuh bakal otomatis melakukan penyesuaian dari itu. Sensor bakal detect suhunya sekian sebagai target. Kalau misalnya nggak sesuai, dia bakal memerintahkan controller untuk mengubahnya agar suhunya itu disesuaikan dengan suhu tertentu. Kurang lebih begitu. Perbandingan sistem open loop dan closed loop. Oke, open loop itu di sini memanfaatkan umpan balik, tidak memanfaatkan umpan balik, jadi dia mengatur proses kendali yang mengakibatkan kurangnya akurasi dalam pengaturan suhu dan kontrol. Soalnya ya udah dia bakal menghasilkan dia nggak sampai apa ya, dia tuh benar-benar udah input progres jadi outputnya suhu sekian, udah gitu doang. Itu nggak bisa kita kontrol, kita atur gitu kan. Terus kalau closed loop, nah itu tuh kita bisa mengatur suhunya lebih presisi karena ada umpan balik, kita sesuaikan agar output itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ubah, entah kita ubah di prosesnya ataupun kita ubah penyesuaian menerima inputnya gitu. Oke, sistem kendali open loop dan karakteristik dan kelebihannya. Sistem kendali open loop itu adalah metode yang tidak memiliki umpan balik, di mana aksi kendali dilakukan tanpa mengukur output. Kelebihannya ya, sistem ini termasuk sederhana dan biaya rendah, tetapi kekurangan utamanya ketidakmampuan mengoreksi kesalahan dan dapat menghasilkan kinerja yang tidak konsisten dan pengendalian temperatur. Ya iya, seperti itu, dia cuma menghasilkan satu output dan kita tidak bisa memodifikasi atau mengubah agar outputnya itu disesuaikan gitu, bisa. Cuman jika dalam industri besar kadang-kadang open loop itu malah kadang-kadang bisa biayanya bukan rendah tapi mahal, soalnya
industri otomatis dia nggak pengen ada ketidaksesuaian output yang harus secara otomatis dia bakal memaksimalkan prosesnya. Nah, otomatis karena prosesnya benar-benar harus dimaksimalkan, itu bisa lebih rinci, lebih kompleks, atau bahkan alat yang digunakan lebih mahal. Cuman ya itu tergantung keperluan, kondisi, dan apa yang dipakai. Gitu, itu karakteristik dan kelebihannya. Nah, kita langsung ke gambaran Autonix TKS, TK4S, TK4RN. Ini adalah sebuah perangkat pengendali temperatur yang dirancang untuk memberikan kontrol suhu yang akurat dan efisien di berbagai aplikasi industri. Nah, untuk mengoperasikannya itu gampang. Ntar kita bisa atur suhu targetnya, ya, terus kita amati indikatornya dan status operasionalnya. Terus fiturnya juga banyak sebenarnya. Fiturnya itu ada kontrol suhu, ada tampilan digital, terus ada kemampuan menyesuaikan pengaturan operasional sesuai dengan kebutuhan spesifikasi penggunaan. Nah, fiturnya itu di sini data yang disajikan itu mencakup pengendalian temperatur, kayak pengaturan suhu target, tampilan indikatornya, terus ada pemahaman spesifikasinya, penggunaannya juga bisa dikatakan cukup mudah lah untuk mengoperasikan perangkat jadi lebih efektif. Karena ya itu aja, ntar saya tunjukkan. Oke, contoh praktis penggunaan parameter Autonix TK4S 74RN. Nah, pengaturan parameternya mudah dan efisien, menunjukkan langkah-langkah pengganti parameter pada Autonix. Nah, memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu target dengan mudah dengan memahami fitur utama alat ini. Ntar kita ini aja. Cara pengambilannya cukup gampang juga. Kita ntar bakal pengambilan datanya dari alat kendali temperatur melibatkan ketegangan suhu, waktu, dan juga parameter lainnya seperti memastikan akurasi. Nah, kita bakal menggunakan prinsip kontrol on-off hysteresis dalam mengatur suhu dengan batas atas dan bawah, di mana alat akan aktif dan aktif tergantung pada pengukuran suhu yang tercatat. Oke, kita lanjut ke prinsip kontrol on-off hysteresis. Nah, hysteresis adalah metode pengendalian suhu yang menggunakan dua batas atas dan bawah. Ketika suhu mencapai batas atas, alat bakal mati. Sebaliknya kalau udah turun sampai batas bawah, dia bakal nyala. Mode ini akan menjadi efektif untuk menjaga suhu kestabilan. Jadi misal nih, ini ada garis kan. Garis misal sini. Ini tuh adalah batas bawah, batas atas, ini batas ini ngalangin. Ya, anggap sini ada batas bawah garis juga. Jadi, ketika kontrol ini tuh dia bakal ada data nih. Ada bakal masuk data, dia bakal naik terus. Begitu dia nyampe atas, nah dia bakal mati. Otomatis turun kan. Suhunya bakal turun begitu sampai bawah. Ini udah sampai batas juga. Dia bakal nyala lagi, naik terus. Nah, itu istri itu. Jadi dia menetapkan dua batas yang mana itu fungsinya biar mereka tuh tetap di dalam area itu, biar tetap stabil di situ. Dia nggak over ketinggian atau jatuh terlalu rendah gitu. Begitu. Oke. Ya, grafiknya intinya pokoknya dia bakal naik turun. Ntar misal ini grafiknya di sini dia bakal naik turun gitu. Itu adalah kontrol yang dimana dia menjaga agar dia tuh tetap ada di bawah batas maksimal dan di atas batas minimal. Tuh, intinya gitu aja. Terus kita masuk ke kontrol PID. Nah, kontrol PID dalam time proporsional, dalam kendali suhu. Nah, kontrol PID proporsional, integral, dan derivatif adalah metode pengendalian yang sangat efektif dalam sistem kendali temperatur. Dengan kombinasi ketiga elemen ini, sistem mampu mencapai stabilitas yang lebih baik dengan respon yang cepat terhadap perubahan. Jadi kita pengen responnya itu output dia tetap stabil dengan mengatasi masalah agar stabilnya itu cepat. Jadi kita dapat data itu yang sangat maksimal dan optimal gitu. Nah, mekanisme PID ini bekerja dengan memonitor selisih antara suhu yang diinginkan saat suhu dan suhu saat ini. Nah, kita bakal kontrol menyesuaikan output secara dinamis untuk menjaga suhu
tetap stabil. Ini memungkinkan pengendalian yang halus responsif dalam berbagai situasi. Nah, untuk menjaga PID, hasil percobaan ntar akan menunjukkan suhu bisa lebih stabil, uh, karena ya dia bakal menjaga overnya dan pembenaran errornya itu durasinya berapa. Nah, grafiknya itu nanti bakal gini, dia bakal naik, terus dia bakal turun, terus nah ini dia bakal konsisten, menjaga stabil lah. Dia bakal naik turun naik turun naik turun gini. Oke, nah mungkin saya langsung ini aja, saya lihat percobaan saya. Di sini ada sebuah ininya ya. Jadi harapan dalam percobaan ini tuh kita bakal punya, oke, kita bakal ada nih, ini power supply di sini. Aduh, oke di zoom kah? Nah, power supply di sini. Dari power supply-nya ini kita bakal ngalirin ke input, ya bakal masuk sini. Ini kita masukkan suhunya tuh 45, suhu yang kita masukkan suhunya 45. Nah, terus sensornya itu berada pada, nah ini sensornya, ini thermocouple. Jadi thermocouple ini nanti bakal kita atur suhu dengan bolam. Bolam itu kan menghasilkan panas. Jadi begitu bolamnya itu kita masukkan bersama thermocouple dan bolamnya nyala, dia suhunya bakal naik. Ini 42, dia bakal naik 43, 44, 46 gitu. Nah, terus ntar kalau kita mau turunin suhunya, kita tinggal keluarkan dari suhu itu, kita bisa lap dengan barang lembab seperti kain basah biar suhunya turun. Jadi di sini hysteresis-nya itu kita pasang yang berapa ini? Simpelnya tuh ada, kita di sini tuh bakal bahas dua, yaitu hysteresis dan PID. Nah, ini kan kita pasang hysteresisnya 4, berapa ini? 5. Kita pasang 42. Nah, ini kita pasang PID-nya 3. Jadi PID hysteresis. Jadi hysteresis itu adalah sebuah batas di mana misal ini kan kita pasang 45 dan ini kita pasang hysteresisnya 3, otomatis dia bakal nyala pas dia itu selisih 3 di bawahnya. Ini 42, makanya dia mulai nyala gitu. 42 mulai nyala, 43 nyala, dan sebagainya. Jadi dia itu buat menjaga dia agar di sekitar nilai tengahnya gitu loh. Jadi pas buat nyala itu apa namanya, dia bakal nyala. Terus kalau udah dalam jaraknya dia bakal mati. Ini kan gitu sih, kita bakal memberikan sebuah jarak atau space nyala atau mati dari berdasarkan nilai yang kita tentukan dengan jarak berapa hysteresisnya itu 42 kan. Nah, begitu 45 dia bakal mati. Ya, intinya gitulah. Nah, di sini tuh ada sebuah, aduh ini nggak putar lah. Nah, ini adalah sebuah ininya, TK4N apa tadi. Nah, di sini ada sebuah parameter 3. Nah, parameter 3 ini tuh fungsinya buat kita nyalain PID. Nah, ini kan tadi ada bacaannya tuh. PID. Nah, PID-nya ini kita off misalnya. Kalau off dia otomatis ya untuk parameter 2-nya dia bakal ngatur hysteresis. Hysteresisnya kita atur 2, 1 gitu. Kan ya gitu. Tapi kalau misalnya kita on ya, aduh videonya kepotong ya. Jadi kalau misalnya
on itu nanti dia bakal ngeliatin apa namanya PID, dia bakal nge-set PID. Bentar saya lihatkan videonya kalau gitu. Mana ya? Ini nih. Ini sama ini. Saya Nah, intinya gitu. Nah, di sini ini apa serangka ya? Nah, ini ada PID. Ini pas PID-nya, ini setnya kita 55 nih. Terus 44 buat 5. Terus kita atur apa ini? Ini ngatur suhu, masih ngatur suhu. Nah, misal ini, nah ini PID nyala nih. Aduh, ini banyak. Wah, nih misal ini W. Ngelek lagi tuh. Nah, ini PID-nya nyala, ini PID. Kalau misalnya PID nyala, kita tinggal atur ke parameter 2. Parameter 2 itu isinya untuk ngedit PID-nya. Nah, PID-nya kita tinggal atur. Ini kan P, ini P, I, D. Nah, ini kita atur nilainya. Misal D-nya itu kita atur ini 38 atau berapa. Kalau udah, ya udah ini pas saat habis itu keluarin aja langsung bisa kita pakai gitu. Ini gitu, kita tinggal nyalain atau enggak matiin buat di itu di part 3 gitu. Kalau kita nyalain itu berarti kita pakai PID, kalau enggak ntar kita ngatur histeresis. Intinya gitu aja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menjelaskan. Saya siap menerima saran, komentar, dan kritik. Silakan, semoga membantu. Saya tahu banyak kekurangan, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.